situ? Ada, cuman ada kasur, bantal satu. Udah. Tiduran. Bapakku berdiri, udah. Kamu nggak teriak, nggak apa? Enggak, aku cuman diem sambil nangis. Terus itulah pertama kalinya Pertama kamu melakukan hal itu sama bapak kamu sendiri berarti? main di situ. Akunya pakai rok. Dari dulu kan suka pakai rok. Ya udah nongkrong biasa gitu. Samping gini doang. Udah berapa laki Cina yang udah pernah kamu cobain? Enggak kehitung. 10? Lebih. Lebih? Liatin. Aduh. Jadi bener-bener ngeliatin mereka berdua lagi hubungan. Ya ampun. Kenapa jadi? Aduh sayang, sini peluk dulu. Aduh. Orang tua aku tuh nggak menerima, Kak. Orang tua aku tuh belain suamiku terus. Oke, jadi Buka aja lah biar semua orang tahu. jangan. Oke Ara, kamu ada cerita apa di diary kali ini? Banyak, Kak. Banyak banget. Aku itu terlahir dari keluarga yang broken home. Aku udah bersaudara, aku sama adekku. Kita berkepaut 6 tahun. Aku nggak tahu problem di keluargaku seperti apa, aku nggak tahu. Karena posisi itu aku memang masih kecil dan kehidupan di keluargaku benar-benar yang keras banget. Sampai bapak ibuku seperti apa juga aku nggak ngerti. Cuman kalau waktu di rumah gitu, Kak, aku waktu mereka bersama loh ya, mereka itu tuh sering kayak aku dengar kayak mereka mungkin lagi berhubungan ya, Kak. Aku waktu masih kecil kan nggak ngerti kan, taunya cuman ibuku cuman desah-desah doang kan. Sampai akhirnya bapak ibuku bener-bener berpisah nih, Kak. Berpisah tapi mereka masih baik. Kayak ibuku masih sayang bapakku, cuman bapakku masih suka ke cewek-cewek lain. Tapi mereka masih pulang pergi kayak hubungan gak jelas gitu loh, Kak. Belum ada kata cerai, cuman pulang pergi karena memang bapakku suka judi, peminum, terus ya kayak gitu, suka wanita juga di luar gitu. Kerjanya apa? Proyek. Kayak gitu. Sampai akhirnya waktu itu ibuku masak kesukaan bapakku. Karena ibuku masih cinta sama bapakku ya, Kak. Jadi aku suruh ngantar makan tuh ke tempat kerja bapakku. Aku hantar tuh sore-sore, aku ngantar makan ke tempat bapakku. Nyampe lah ke tempat kerja bapakku nih. Kan di situ ada bilik-bilik kayak bedeng gitu kan, buat pekerja. Di situ aku nganterin makan sampai ketemu bapakku, ngobrol AIUEO tentang seputar ibuku yang galak lah segala macem. Bapakku kayak ngeluarin unek-unek gitu ya, Kak. Sampai akhirnya terus diem nih, pindah tempat bapakku. Bapakku pindah ke kamarnya, kamar kecil gitu, cuman isinya kasur doang satu. Udah pindah ke situ, ya basa-basi lah, tanya dari mana, sekolahnya gimana. Udah pembahasannya pembicara cuman kayak gitu aja. Sampai terus bapakku kayak aku awalnya itu cuman nyium, Kak. Habis itu meluk. Ya pemikiran aku, namanya orang tua lama, karena aku anak kesayangan bapakku, kayak mikirnya ya wajar aja, biasa, hal biasa gitu loh. Terus kok setelah itu kok makin turun ke bawah, remas itu segala macam. Habis itu buka baju dulu nih, habis buka baju, buka celana, kok masih kayak gini. Pemikiran aku, apa ya, orang tua kayak gini ke anak. Cuman aku di situ nggak bisa ngebrontak, nggak bisa. Usia kamu nggak berapa bisa saat itu? apa. Waktu itu aku masih SMP, umur berapa ya? SMP kelas 2. Jadi kayak belum ngerti apa-apa gitu loh, cuman denger aja. Dan di situ kayak, aduh, aku nggak ngerti aku harus gimana ya. Alhasil cuman pasrah. Bapakku kayak makin ke bawah sampai akhirnya nelangin aku, sampai akhirnya ya ngelakuin hal ke aku, tanda kutip. Kamunya diem aja? Akunya cuman bisa pasrah. Tapi dalam hati nangis, Kak. Kok kayak begini? Emang harus seperti ini gitu loh. Pada saat itu pemikirannya kayak gitu. Sampai ya udah, sampai aduh nangis banget pokoknya, Kak. Nggak tahu karena itu kan pertama ya, Kak. Dan bapak nggak ada sepatah dua patah kata gitu? Enggak, cuman diem kayak orang kayak kesetanan gitu loh, Kak. Lagi mabok bapaknya? Enggak, cuman kayak udah
Mungkin nahan diri juga ya karena udah lama nggak sama ibuku atau gimana, aku juga nggak ngerti. Cuman di situ yang adegannya itu cepet kak, cepet banget. Gimana Kayak tuh sat gitu dia buka celana langsung gitu? iya dia cuman buka celananya bawah doang, nggak buka baju nggak apa. Cuman akunya ditelangin, bener-bener ditelangin sampai akhirnya adegan seperti itu. Posisinya Selesai. emang ada kasur di situ? Ada, cuman ada kasur, bantal satu. Udah Tiduran? bapakku berdiri udah. Kamu nggak teriak nggak apa? Enggak, aku cuman diem sambil nangis. Terus itulah pertama kalinya Pertama dan kamu melakukan hal itu sama bapak kamu sendiri berarti. Terus? pertama kali. Setelah habis ngelakuin itu, bapak Masih langsung diam juga, nggak ada omongan lagi? diem, nggak ada omongan, cuman pakai celana. Habis itu keluar, beliin aku roti, aku suruh pulang. Ngasih uang langsung pulang, suruh pulang. Nggak, maksudnya kayak ini jangan ngomong-ngomong ya? Enggak ada ngomong gitu? Enggak sama sekali. Udah bener-bener diem, cuman keluar, beli roti kesukaanku, ngasih uang, langsung aku suruh pulang. Udah sana pulang gitu toh. Dari setelah kejadian itu kak, aku nggak betah di rumah. Aku pengennya keluar. Kenapa? Jadi kadang sesekali tempo bapakku masih pulang ke rumah, ketemu adikku. Jadi kamu nggak mau ketemu bapak kamu maksudnya? Enggak, dari semenjak itu aku kayak takut aja ngeliat orang tua aku cowok tuh, aku takut. Jadi aku nggak betah di rumah. Kamu nggak bilang sama mama kamu? Enggak cerita sama sekali. Sama temen atau siapa? Enggak. Takut, satu takut menyakitin ibuku. Keduanya takut banget. Takut kalau sampai hal ini orang lain tahu, pasti bapakku malu, aku juga malu. Nggak gitu nyaman loh. ya? Iya. Jadi aku lebih mutusin aku di luar kak. Di luar tuh dalam arti kamu tinggal di luar atau main doang? Iya main, nggak pulang beberapa hari sampai bapakku pergi lagi. Nanti kalau bapakku udah pergi, baru kamu aku pulang. Dari situ aku. Bapak kamu nggak nyariin, nggak nanyain? Enggak sama sekali. Mama kamu? Enggak, cuma nanya di mana gitu toh. Aku jawab main-main gitu. Kalau di luar banyak kak temanku yang ngajakin kayak kerja kayak gitu. Tapi aku tetap masih kayak jangan. Itu dalam kondisi udah lulus sekolah? Belum, masih sekolah? SMP. Iya, masih SMP. Oke, terus? Sampai akhirnya aku SMP, kan udah lulus nih kak, mau SMA nih. Nah SMA itu aku punya pacar. Jadi punya pacar itu dia dosen. Kenal orang tuaku juga. Di situ kayak apa kak, dalam arti itu orang tuaku, kamu kan udah punya pacar nih, ya kamu harus sama satu orang itu aja. Kamu nggak boleh punya teman, nggak boleh punya. Siapa yang ngomong? Pacar. Maksudnya nggak boleh punya kawan gitu. Yang ngomong ibuku. Siapa? Jadi ya harus stuck sama satu orang aja gitu. Di situ kayak aku hidupnya kan tertekan ya kak, udah tertekan sama bapakku, sama ibuku juga kayak gitu. Punya teman pun nggak boleh kak waktu itu. Kegiatanku, circleku juga cuman keluarga ibu tok gitu. Sampai bahkan SMA pun sekolah itu ditungguin kak. Aku nggak betah jadinya. Sama siapa? Sama pacar kamu? Sama ibuku, sama pacarku banyak aturan gitu loh. Sedangkan karena kamu bandel kali? Enggak, memang di keluargaku ibuku tuh takut kalau anaknya terjerumus hal-hal kayak gitu gitu loh. Makanya posesif banget. Ya kan? Lah, terus aku punya pacar ini kak. Ibuku kan tahu pacarku. Pacarku lebih dewasa dari aku kan, jauh banget. Sampai akhirnya aku dibolehin pacaran, pergi bareng, kemana-mana bareng. Mulai lagi tuh kak, di situ. Sama pacar? Iya, sama pacar. Kalau sama pacar nggak didampingin orang tua? Nggak didampingin mama? Boleh gitu ya? Boleh pergi apa kemana gitu boleh. Tapi kalau sama teman belajar kelompok nggak boleh. Di situ udah banyak tekanan banget kak di situ. Aduh. Terus punya pacar itu aku hanya boleh main sama dia. Sedangkan dia sama-sama ngancurin aku gitu loh kak. Mungkin itu jodoh yang direstui sama mama kamu kali ya? Klop sama dia ya? Iya mungkin ya kak. Aku nggak tahu juga, cuman diajak ke warnet. Waktu zaman itu kan adanya kan warnet ya kak. Ada warnet gitu. Terus diajakin main di warnet. Main di warnet? Iya. Jadi dari semenjak itu tuh kayak aku pemikirannya tuh hanya kayak seks aja. Main sama pacar di warnet? Iya. Gimana ceritanya?
warnetnya kan kotak nih Kak, Mm-mm. komputer nih di sini nih, Mm-mm. terus aku berdua Mm-mm. duduk berdua, tadinya tuh cuman dia suruh megangin aku burung, pegangin dong yang gitu-gitu, Mm-mm. tak pegangin berdiri Kak, Mm-mm. sampai itunya berdiri, Mm. main di situ, akunya pakai rok, dari dulu Mm. kan suka pakai rok, Mm. ya udah nungging biasa gitu, Mm. samping gini doang, Mm. kayak gitu, Mm-mm. Nggak sama diajakin pacar. ke hotel aja. Enggak, zaman itu kan masih kecil nggak ngerti hotel Heeh. ya Kak. Heeh, heeh. Emang dianya umur berapa? Aku sama dia itu ke PAUD 7 tahun. Lebih tua dia? Iya, lebih tua dia. Jadi dia lulus SMA. Udah jadi dosen Oh iya waktu itu. dosen ya, karena dosen kayaknya mama kamu srek sama dia Iya, ya. kayaknya mata duitan. Pengen yang terbaik woi buat anaknya kali gitu. Ya kayak gitu, Kak. Walaupun kita nggak tahu karakter orang ya. Bahkan waktu sama pacarku, Kak, aku Mm-mm. dibolehin kemana aja. Nginep ke Mm-mm. rumahnya juga boleh, apa Oh juga berharap boleh. kamu juga malah di hamilin kali biar nikah gitu. Cuman kan kita beda agama, Kak. Jadi Oh. susahnya di situ. Dia Bahkan di nggak ikut rumah agama kamu. nggak mau. Aku juga nggak mau. Hmm. Sampai akhirnya, Terus? Kak, dateng nih aku ke rumahnya dia main. Rumahnya sepi, Kak. Mm-mm. Bagus rumahnya. Biasa, Hmm. biasa aja. Mm-mm. Diajak main ke rumahnya dia, dikenalin keluarganya. Terus mamanya dia pergi ke gereja. Mm-mm. Ya udah kita ngelakuin adegan kayak gitu lagi. Hmm. Gimana ceritanya? Awalnya sih biasa-biasa aja, bercanda biasa. Terus Mm-mm. ya karena pemikiranku, otakku yang udah tadi yang dari bapakku tadi awal, Mm-mm. kan kita kebayang-bayang terus nih Kak. Mm-mm. Kebayang-bayang terus, penasaran. Akhirnya kan lihat-lihat video-video gitu kan. Sampai akhirnya ke bawah terus. Di situ ngobrol biasa Kak. Ya bercanda-bercanda biasa sampai dianya nyenggol-nyenggol dulu, nyenggol-nyenggol gunung. Hmm. Dari nyenggol-nyenggol itu terus turun ke bawah. Terus? Sampai terus lepas baju, telah bulat. Terus? Ya udah terus dibawa ke kamar, digendong dibawa ke kamar kayak gitu. Oh. Terus? Terus main, dianya di atas dulu. Nggak dibukain bajunya? Dibukain. Ya tadi udah kan dibukain Mm-mm. bajunya dulu. Habis itu terus cium, raba dulu dari atas sampai bawah diraba. Dia nggak ngomong apa-apa? Yang bercanda-bercanda biasa, kayak menghayal-menghayal gitu. Menghayal Besok ini apa? gini ya, besok kalau nikah begini kayak gitu. Hmm. Sampai digendong lah aku ke kamarnya. Mm-mm. Ke kamar digendong. Posisinya telanjang ya Kak ini ya. Udah nggak pakai baju kan. Dibawa masuk ke kamar. Ditidurin lah, makin dilatin dari ini sampai bawah sampai kaki. Dari situ pemikiranku udah aduh udah ayolah burung gak usah lama-lama. Kamu Jadi juga udah emang dasarnya pengen ya? iya. Terus gantian Kak, akunya yang servis dia kayak ya udahlah kayak gitu. Aduh yang terus yang kayak gitu. Habis itu ya udah masukin main. Masukinnya gimana tuh? Dia tahu kamu baru pertama atau atau Taunya sih aku baru pertama karena kan aku tidak pernah menceritakan kejadian sebelumnya. Terus dia bilang dia curiga nggak? sakit nggak? Enggak sama sekali, kayak sakit nggak gitu. Kalau sakit nanti dulu deh gitu lagi. Terus dia tanya terus sakit enggak gitu. Terus, enggak kok enak, aku bilang gitu. Ya udahlah buruan kayak gitu. Ya udah mentokin biar kayak gitu dia bilangnya. Terus aku yang suruh gantian di atas. Goyang dulu dong bilang gitu. Biar enak goyang. Ya gue bilang gitu. Sampai akhirnya ya udah terus aku di atas, dia cepat keluar. Setelah itu udah buru-buru pakai baju karena orang tuanya mau pulang. Itu keluar di mana? Pakai kondom nggak? Enggak pernah pakai kondom. Keluarnya Di luar, di kamu perut. kamu keluar juga? Keluar. Sama-sama keluar. Kalau aku di atas dia sama-sama, aku di atas dia di bawah tuh pasti keluarnya sama-sama klimaks gitu.
Dia nggak curiga kamu kok udah jago, baru pertama gitu. Enggak pernah menanyakan. Hmm. Ya mungkin ya memang dianya juga udah sering begitu, jadi kan ya udahlah bodo amat, yang penting aku bisa gini kan gitu. Ya kan. Sampai akhirnya ya udah pakai baju, cuci-cuci, pakai baju. Ya udah, biasa lagi. Punya dia gimana bentuknya? Kecil. Kecil. Gak enak dong. Gedean bapak aku. Hah? Gedean bapak kamu. Berarti punya dia nggak enak dong. Ya biasa aja. Cuman Kecewa, kalau aku kamu kecewa. ya biasa kak. Ya karena aku di atas kan aku yang mainin, jadinya ritmenya aku juga yang mainin kan, jadi kayak Badannya aku bisa. gimana? Tampangnya gimana? Dari tadi kita Kecil. belum tahu loh. Kalau dia Cina. Cina. Iya. Udah berapa laki Cina yang udah pernah kamu cobain? Aduh, nggak kehitung. 10? Lebih. Lebih. Terus? Setelah dari situ pacaran kak setahun. Habis itu putus. Ya, kenapa? Ya dia balikan lagi sama mantannya. Mama kamu Ya orang tua aku kayak, ya kamu pasti gini gini gini. disalahin. Iya, orang dianya juga udah nggak mau. Mungkin ya feeling aku ya kak. Mungkin udah bosen sama aku, pengen nyoba yang lain kan. Kita Karena udah nggak tahu. setahun Iya. ya kelamaan pacarannya. Terus selama setahun itu main berapa kali tuh sama pacar kamu? Lu nggak kehitung kak. Hampir tiap hari? Iya bisa kayaknya. Di mana aja itu? Kan Di tadi di warnet, rumah. Seringnya di rumah dia. Oh, di rumah. Iya, Di seringnya warnet di tadi rumah udah. Terus ada di tempat lain selain rumah? Nggak pernah. Di rumah terus? Iya di rumah dia seringnya. Nggak pernah diajakin healing jalan-jalan? Nggak pernah kak. Nggak Pelit pernah. ya? Banget. Cina pelit kak. Bener. Banyak Nggak Cina semua pelit. loh. Tapi yang pengetahuan kamu yang kamu pacarin pelit semua? Nggak sih, ada yang royal. Nah, berarti nggak semua. Kecil. Yang paling berkesan sama dia di antara semua permainan selama setahun di mana? Ngapain? Yang bagian apa? Bagian nungging. Yang paling enak. Kamu paling suka? Nungging paling enak. Sama miring. Kenapa menurut kamu nungging enak? Bisa sampai pol. Gitu? Enak. Oh. Apalagi ya sambil digoyang-goyang kayak gitulah. Sama miring? Miring tuh gimana posisinya? Ya aku tidur nyamping, dianya di samping gitu, di belakangku. Oh gitu. Iya. Kakinya gimana? Kakinya kalau aku lurus aja sih. Oh, lurus doang? Biasanya Masuk lurus begitu? aja. Iya masuk. Nggak harus dijegangin gitu? Awalnya mau masukin dijegangin dulu. Oh, pas udah masuk? Iya, kalau udah masuk dikembalikan? baru lurus. Oh gitu. Baru Dianya? itu jepit. Dianya lurus kakinya? Iya lurus. Oh gitu. Yang satunya naik di atas ke sini, apa ya? Di paku, Oh. di samping gitu. Oh gitu. Ya, Gaya baru. Kalau nungging berarti dianya berdiri. Kamunya di tempat di tidur. lantai, di lantai di apa? tempat tidur. Di kasur ya. Iya. Dianya berdiri. Berdiri atau pakai Enggak, ini? berdiri. Pakai dengkul. Berdiri karena posisi tempat tidurnya itu Pendek. tinggi. Jadi dia berdiri. Aku nungging di kasur. Kan kamu pakai pengaman nggak itu? Enggak pernah. Nah, jadi nggak pernah bocor itu, nggak pernah ini Enggak. masuk di dalam. Enggak. Ya kan waktu Kalau itu di dalam. nggak ngerti pengaman itu apa ya kak, karena masih kecil kan, nggak ngerti. Gitu. Habis putus, Kamu nggak sedih ya karena nggak biasa aja, nggak cinta ya? enggak. Ya biasa aja kak. Biasa. Bersyukur dong kamu kalau putus. Seneng, seneng banget. Terus? Setelah itu kak, aku kan suka main motor. Aku main motor, adu ayam, kayak gitu. Ya ampun, kamu adu ayam. Aku adu ayam, suka adu ayam. Terus? Habis itu aku main nih kak sama cowok-cowok gitu kan. Circle aku cowok semua kan. Anak motor kamu? Iya, dia anak motor. Jadi circle aku semua laki kan. Sampai akhirnya aku main merotolin motor gitu ke tempat temennya, ke temanku. Dia punya adik. Adiknya itu baru aku kenal itu. Aku SMA kan kelas 2 aku keluar kak. Jadi aku nggak selesai sekolah kan. Oh, kamu diberhentiin atau kamu nggak ini? Aku berhenti sendiri karena aku sering cabut, males. Otaknya udah set terus. Iya. Gitu. Ya benar. Sampai sekolah aja nggak mau. Jangan ditiru Males. ya guys, harus sekolah loh. Males belajar kak. Karena di otak udah pemikirannya aduh ke bawah terus kak kayak gitu? gitunya. Iya. Jadi malas belajar, sekolah cabut. Kalau giliran pelajaran ke belakang jajan. Kalau nggak ngumpet di toilet. Toilet ngapain?
Di toilet ya sambil membayangkan, menghayal sambil mainan gitu. Mainan apa? Aduh jenuh. Mainan apa di toilet sendiri? Iya sendiri. Jadi main apaan? Kalau kan aku hyper banget kak. Mm-mm. Jadi sambil mainan itunya sendiri. Pakai apa? Buat main pakai tangan sendiri. Buat mainan di kamar mandi sekolah. Lah emang kamu nggak pacaran di sekolah? Enggak. Kayak ngajakin pacar kemana? Enggak. Enggak. Emang nggak ada yang menarik di sekolah? Enggak ada. Sambil ada sama main sekali. sendirinya sambil nonton atau sambil? Enggak, sambil bayangin kalau kita pas lagi gituan sama dia. Kebayang Menghayal. terus kak. Iya kebayang terus. Enggak lupa gitu loh. Siapa dia tuh mantan Iya kamu? sama mantanku gitu. Kebayang terus sampai di kamar mandi. Ya udah menghayal, bayangin kalau pas lagi kayak gitu. Akunya sendiri jadi sakit. Mainan di situ. Akhirnya aku kan gak betah sekolah kak. Aku keluar dari sekolah. Main Berapa lama kamu di dalam? ya 10 menit. Nggak ada yang gedor-gedor. Gedor-gedor. Nanti tunggu aku bilang. Sabar lagi cowok. Aku jawabnya begitu doang. Terus temanku bercanda-bercanda gitu. Udah kayak gitu. Habis itu baru main motor kak. Main motor kenal itu. Aku ke rumahnya Cowok. dia. Iya. Dikenalin sama adeknya. Ra, tak kenalin sama adekku bilang gitu. Dia nggak punya pacar, bilangnya gitu. Akhirnya adiknya keluar kak. Keluar tinggi, ganteng sih, tinggi kecil gitu. Ganteng pokoknya. Ganteng banget. Anak Terus motor juga? enggak, pemikiranku langsung traveling kak, langsung liatin jempol kaki sama hidung. Katanya kalau lihat burung seseorang itu harus dari jempol kaki sama hidung. Gitu ya? Kalau jempol kakinya gede nanti burungnya ikut gede kayak gitu. Hidungnya juga ngaruh? Iya ngaruh katanya. Dikenalin terus dia main ke rumahku kak, ke orang tuaku. Ya udah kenal 2 bulan langsung menikah. Nggak dipakai dulu kamu? Enggak dipakai. Pacaran aja ibuku ikut kak. Makan, keluar makan ibuku ikut. Sama adikku bonceng berdua, aku sama pacarku berdua. Abis Dikawal itu, ya? Iya. Nikah, nggak taunya kayak gitu kak. Kayak gitu gimana? Awal menikah baik kak. Awal menikah baik? Baik. Aku Terus? menikah 2013. Baik banget. Sama aku sayang, perhatian, peduli kayak gitu. Terus 2017 baru mulai oleng nih kak. Nikah 2013? Iya. 2017 tuh 14, 15, 16, 17, 4 tahun kemudian? Iya. Kenapa Baru oleng. tuh? Olengnya kenapa tuh? Punya pacar. Dianya? Iya. Dia punya Ketahuannya pacar. deh? Tetangga yang bilang. Dia bawa pulang ke rumah orang tuanya. Dia pulang terus sampai akhirnya ini aku dengar dari orang-orang aja ya kak. Sampai akhirnya suamiku pulang kerja, aku bawa masuk nih kak ke rumah. Aku layanin dulu, aku servis dulu, aku bikinin kopi, aku bikinin air hangat, udah mandi, udah ngopi, aku ajak ke kamar, aku telanin kak, aku telanin, aku servis yang bener-bener enak biar dia kayak, ya pokoknya aku aja yang paling enak gitu loh. Servisnya Yang bagaimana tuh? Yang biasanya paling enak tuh? aku nggak pernah. Coba ceritakan servis enak tuh bagaimana? Kita kan nggak paham ini. Biasanya kan kalau hubungan ya biasa ya kak, paling dia di atas udah selesai kayak orang kalau jajan kan kayak gitu kak. Ini enggak kak, aku di atas dulu, aku tenangin dia dulu, aku tenangin dulu punya dia sampai dia kayak nggak kuat yang kayak gitu. Aku sampai keluar, sekali keluar, aku jilid semua aku mutin pokoknya. Udah keluar tak lap, aku servis lagi kak. Pokoknya malam itu bener-bener sing aku udah kesetanan, ngelampiasinya juga ke situ doang. Aku full servis nih, atasnya aku jilat semuanya dari atas sampai bawah. Aku naikin dia langsung, nggak pakai lama, aku naikin langsung. Aku goyang di atas. Terus dia cuma nanya, kok tumben kamu kayak gini, bilang gitu. Kenapa nggak dari dulu, dia bilangnya kayak gitu. Ya aku cuma jawab, ya kan dulu capek, aku bilang gitu. Sekarang udah nggak capek kan, anaknya udah ada yang ngurusin, aku bilang gitu. Sampai akhirnya bentuknya suami kamu kayak gimana? Dia orang mana? tetangga.
Beda Lokal. kampung. Beda Iya. kampung. Bentuknya gimana? Ya nggak pendek-pendek banget sih Kak. Standar orang Indonesia aja. Berasa. Segitu. Berasa. Gedenya sebotol itu tuh. Sebotol itu yang ada Oh, tutupnya ini. hitam ya. Gedenya Ini. segitu ya. Ini botol. Gedenya segini nih. Ah, Oh. gedenya segitu. Panjangnya segini juga? Enggak, ini segini. Oh, lebih panjang. Iya. Lumayan lah. Ya lumayan, enak. Cuman kan selama ini kan aku kayak hubungannya kan datar banget Kak sama suamiku. Karena Kayak orang jajan aja karena dia sibuk kerja, aku sibuk kerja juga di rumah. terus udah gitu, tumben kamu servis dia tuh. Iya, tumben. Tuh kok tumben banget servisnya enak dia bilang gitu. Bisa goyang-goyang di atas dia bilang gitu. Biasanya nggak pernah kayak gini dia bilang gitu kan. Iya, aku bilang gitu toh. Habis itu dia cepat keluar Kak. Paling nggak ada 2 menit udah keluar. Nggak ada 1 menit lah. Emang dari dulu? Iya, dari dulu. Terus pas kamu taunya dia selingkuh gimana? Dari tetangga telepon, kok di rumah kok beda orangnya, kok nggak sama kamu, udah pisah ya, kayak gitu. Habis tak eksekusi Kak, dia udah keluar, udah lemes nih. Aku dudukin, tak pakein baju, aku dudukin di pinggir tempat tidur. Aku cuman bilang, ada siapa lagi di hatimu selain aku? Aku bilang gitu. Kalau aku ada kurang, kalau aku ada gimana-gimana, minimal ngomong ke aku. Andai pun kamu punya wanita lain di luar, kamu harus kasih tahu aku, biar aku ngerti. Biar nantinya kalau orang lain tuh menanyakan ke aku bisa jawab. Di situ suamiku diem toh, nggak ngomong, nggak apa. Terus dia cuman bilang, enggak, itu fitnah, itu fitnah. Aku tunjukin buktinya kan Kak. Ini jelas, aku bilang gitu. Terus aku bilang, kalau punya pacar bawa pulang daripada di luar bikin malu. Kayak gitu. Sampai akhirnya dia cuma bilang, ya aku ada yang lain. Jujur akhirnya. Akhirnya jujur, ada yang lain. Aku punya yang lain. Dia cantik kok, lebih cantik dari kamu. Dia masih muda. Oh iya. Dia bilang? Iya, dia bilang kayak gitu. Terus? Aku bilang, ya udah bawa pulang, ngapain ketemu-ketemu di luar? Ya kalau tetangga tahu pasti dia nanya, aku bilang gitu. Kamu nggak malu? Aku bilang gitu. Sampai akhirnya Kak, udah selesai nih Kak pembicaraan, daripada debat, mending aku kayak, oh ya udah berarti kan aku udah tahu nih dia ada wanita lain selain aku. Di situ kayak aku ya gimana lagi ya? Orang dia senang, aku bisa apa gitu. Besokannya Kak, malam jam 2 dia pulang. Pulang dari proyek, aku buka pintu, ternyata di belakang dia udah ada pacarnya. Beneran dibawa ke rumah? Dibawa pulang. Terus gimana, dikenalin? Dikenalin. Terus? Dikenalin ke aku. Ya bayanganku kan dia bilang lebih cantik dari kamu, bilang gitu. Lebih muda, lebih putih, lebih cantik lah pokoknya gitu. Ya bayanganku kayak Selin ya, cantik banget kan. Selin artis. Iya, begitu nyampe Kak, aku cuman bilang, oh ini pacarmu, aku bilang gitu. Emang gimana bentukannya? Gak salah, aku bilang gitu. Ya Allah Kak, pendek, tingginya setelingaku, gendut, hitam. Terus? Tapi suamiku liatnya putih, cantik. Suamiku masuk, ya udah suruh masuk, dia bilang gitu kan. Aku di depan pintu cuma bilang, Pakai minimal. susu? Nggak tahu. Cuman suamiku bilangnya tinggi putih. Mungkin tipikal suami kamu atau gimana? Kalau dia menjelaskan ke aku Kak, dia bilangnya tinggi, putih, cantik. Tapi kalau menurut pandanganku, Udah putus kali sama yang tinggi putih cantik? nggak tahu juga. Sekarang jadiannya baru lagi. Aku cuma bilang, minimal kalau mau jadi selingkuhan lakiku, jangan jadi lonte. Aku bilang gitu. Berhentilah jadi lonte. Suamiku masih bisa ngempanin kamu. Aku cuma bilang gitu. Habis itu aku ajak masuk Kak. Tidur nih, tak sediain kamar di belakang. Malam pertama itu tak kasih kamar di belakang Kak. Maksudnya yang tidur sama suami kamu siapa? Aku. Oh. Masih akunya yang tidur. Aku tetap ya ngeluarin jurus-jurus biar dia nggak ini ya Kak. Aku servis lagi yang enak pokoknya. Aku kasih tisu dulu nih Kak, biar dia durasinya lama kan. Biar dia bisa ini lagi. Aku udah beli tisu di apotek, nyuruh orang. Goblok banget dulu. Terus tak layanin dulu. Ngaruh tak ya servis. pakai itu ya?
Ngaruh sih Kak, lumayan. Hmm. Maksudnya yang tadinya durasi 2 menit itu bisa lah 5 menit. Ngaruh kan 3 menit Iya. lumayan. Berarti lah ya Iya. bagi seorang wanita. Terus? Di situ ya malam itu bener-bener kayak ngerasa nikmat banget Kak. Yang nggak kayak biasanya dia ya bener-bener memperlakukan aku selayaknya istri. Eksekusi aku tuh dari atas sampai bawah tuh yang bener-bener enak banget. Sampai mainan pakai tangan, terus jidat itu bener-bener kayak suami istri selayaknya orang-orang mungkin ya Kak, kayak gitu. Kamu nggak mikirin si itu tuh pacarnya dia? Enggak, sengaja biar dia kayak malah sama istrinya begini, aku suruh dengerin dia sama istrinya kayak gitu doang. Malam itu bener-bener kayak nggak terlupakan Kak, sampai sekarang masih keinget terus. Terus Dia servis aku servis dia. Yang tadinya nggak bisa gaya-gaya Kak, aku liatin cap terus kan Kak. Aku lihat yang adegan ceweknya dua, cowoknya rame-rame, gaya-gaya semua aku pelajarin dulu di situ. Malamnya baru aku praktekin sama suamiku. Yang dari kan kalau ceweknya dua kamu gak bisa praktekin. Emang kamu mau main berdua? Bertiga? Ceweknya dua. Itu video yang kamu bilang ceweknya dua? Iya, praktekin Kak. Jadi? Malam berikutnya praktekin. Terus? Dari situ aku udah belajar, banyak hal udah tak pelajarin, aku praktekin malamnya, gaya-gaya semua gaya aku praktekin. Aku minum rapet dulu, aku olahraga dulu biar tetap kenceng kan Kak. Jadi kayak biar jepit-jepit kata orang. Jadi bener-bener malam itu kayak tak habisin waktu berdua sama dia. Sampai anakku tak ungsiin ke orang tuaku. Terus pagi aku ke pasar karena kan aku jualan Kak, jualan nasi kucing kan. Jadi aku ke pasar belanja, tak siapin semua kebutuhan suamiku dulu, pacarnya. Terus suamiku berangkat kerja, aku berangkat ke pasar. Pacarnya tak tinggal di rumah. Dia mau ngapain terserah, bodo amat, mau guling-guling, mau mati bodo amat. Yang penting aku udah ngelayanin suamiku kan. Malamnya suamiku pulang, nggak tahu angin apa Kak, ngajakin berdua. Dia udah diranjang dulu sama si cewek, sama pacarnya. Oh, dia udah duluan di kamar. Aku cuma bilang, kok kayak gini, aku bilang gitu. Ini kan kamarku, aku bilang gitu. Ya kalau kamu mau masuk izin aku dulu, aku gitu. Sampai akhirnya ya udah sini dulu deh, bilang gitu. Copot bajunya gitu. Posisi mereka udah panjang semua, udah panjang bulat. Udah masuk. Itu copot bajunya, lepas, bilang gitu. Sampai akhirnya pacarnya itu di bawah dulu, pacarnya di bawah, suamiku di atas. Aku suruh liatin dulu Kak. Jadi mereka berdua main, aku suruh liatin dulu. Liatin, aduh. Jadi bener-bener ngeliatin mereka berdua lagi hubungan. Kenapa nggak dia kamu sama dia main, si pacar yang ngeliatin, malah kamu disuruh ngeliatin? Aku suruh ngeliatin dulu. Terus? Suruh ngeliatin, dia bilang, buruan deh sini deh, naik deh, bilang gitu. Kamu iniin mas dulu, bilang gitu. Aku suruh ngaba dia, suruh cium. Aku suruh berdiri posisinya. Berdiri dulu deh, bilang gitu. Jadi aku nggak ngerti nih Kak, maksudnya kan di hati kan udah sakit hati banget nih. Udah panas campur aduk, jadi kayak mainnya itu kayak anjing gini banget, bangsat gitu. Tapi pacarnya juga menikmatin aja Kak, menikmatin. Jadi dia masuk, suamiku mainan itu tangannya dimasukin sambil buat mainan kayak gitu. Tapi kalau dia mah nggak ini ya, kalau si pacarnya mah nggak ada beban ya. Nikmatin aja. Abis itu aku suruh bener-bener, akunya suruh tiduran, pacarnya suruh tiduran, berdua nih tiduran. Bener-bener kayak di box. Apa yang aku lihat, ternyata ini terjadi gitu loh. Suamiku gituin pacarnya, terus pindah lagi ke aku, pindah lagi ke pacarnya. Kayak gitu Kak. Jadi sampai dia keluar. Terus kamu gimana? Masih kayak gitu? Ya masih. Pemikiran kamu apa? Udah nerima? Awalnya sih nggak nerima Kak. Ya kayak sakit hati, cuman karena aku nggak mau berpisah, karena orang tua aku broken home, korban anak. Jadi aku bertahan karena anak. Ya udah, apapun yang dilakukan suamiku ya aku menerima. Jadi sama pacarnya bener-bener yang pacarnya kan perut ya Kak. Apa tuh? Apa sih? Yang gede
gede gitu-gitu, badannya pacarnya. gede kan. Mm-mm. Jadi kan jadi aku nggak bisa ngimbangin Kak, karena Mm-mm. kan aku ibu rumah tangga biasa gitu Mm-mm. loh. Aku Mm-mm. aku nggak bisa melayani suamiku sepenuhnya gitu loh. Mm-mm. Aku nggak bisa muasin dia di mungkin ya Kak. Jadi dia cari, Beda gitu. iya. Emang permainannya beda kalau dibanding sama kamu, permainan dia? Ya menurut aku sama aja Kak. Sama Ya di aja ya. atas dia di bawah gitu Mm-mm. doang. Mm-mm. Cuma bentukannya aja kali ya, yang beda ya. Mungkin dia lebih cantik dari aku. Tapi kalau menurut kacamataku Kak, Mm-mm. jelek. Ya gimana ya Kak? Ya bukan karena aku sakit, aku bukan. Menggoda kali dia ya. Iya, namanya juga pelacur juga menggoda Kak. Mm-mm. Aku kalau pelacur aku juga menggoda. Mm-mm. Terus setelah itu, setelah habis begitu, kalian mau ngobrol Ya bertiga, ngobrol biasa. Ya masih telat juga tiduran sampai pagi juga biasa Kak. bareng Bareng. bertiga. Bahkan iya main di subuh pun juga bertiga mainnya. Hmm. Dan permainannya juga monoton gitu-gitu aja. Nggak Mm-mm. ada yang spesial, nggak ada yang baru-baru, nggak ada. Hmm. Tetangga tahu nggak dia datang? Tetanggaku tahu Kak padanya. Bu siapa itu bilangnya gitu kan. Mm-mm. Bu Token siapa bilangnya gitu. Mm-mm. Aku cuma jawab, oh saudaraku, saudara dari kampung, aku bilangnya gitu dong. Nggak Hmm. pernah menceritakan apapun. Hmm. Udah Kak, rumah tangga itu bener-bener aduh nyakitin. Itu Mm-mm. terus abis itu putus sama pacarnya Kak. Dianya. Putus, Heeh. nyambung. Lu kamu berapa lama? Pacarnya berapa lama berhubungan sama suami kamu? Tinggal di rumahku itu hampir 1 bulan. Tinggal di rumah. Iya. Oke, putusnya kenapa itu? Putusnya Kak, pacarnya minta dibeliin apa ya waktu itu, minta dibeliin kalung atau apa sih, suamiku belum, terminnya belum turun, Mhm. minta uangku, aku nggak kasih. Hmm. Di situ Kak, aku dari situ Yang mutusin suami? ceweknya Hmm. ninggalin. Ninggalin. Sampai akhirnya aku hamil anak kedua Kak. Kok bisa? Iya bisa, ya kan aku kan berhubungan sama suamiku, bisa Maksudnya dong setelah hamil. putus kamu ini Ya lagi? ngejalin rumah tangga yang masih tetap utuh, berumah tangga, Hmm. belum Mm-mm. ninggalin suamiku, aku nggak pernah Kak. Mm-mm. Jadi malah hamil ya? Iya, hamil anak dua. Mm-mm. Hamil anak dua, dia ganti pacar lagi, Kak. Hmm. Sampai akhirnya Selagi hamil atau? lagi hamil, Mm-mm. dia ganti pacar lagi. Mm-mm. Ganti pacar sampai akhirnya aku lari ke Jakarta, Kak. Kenapa? Lagi hamil berapa Iya, bulan? 4 bulan. Kabur. Iya, kabur. Kenapa? Kan biasanya kamu nerima. Kayak capek. Di titik itu kayak capek, Karena Kak. sensitif ya orang hamil ya. Iya. Kayak udahlah. Itu di Jakarta nggak bawa uang, Kak. Mm-mm. Cuman bawa uang 20.000. Mm-mm. Naik bis. Sampai akhirnya dijemput sama saudaraku tinggal di Bekasi. Mm. Anak dari saudaraku itu cowok semua 4. Mm-mm. Nyampe Bekasi Kak, aku disuruh kerja di panti pijat. Lah kan lagi hamil. Iya, disuruh kerja. Terus? Aku nggak mau, aku lari dari rumah saudaraku. Terus? Lari ke terminal, aku mau diperkosa orang banyak. Hah? Malam-malam di terminal ngeliat orang hamil, bukannya dibantuin? Beneran itu, aku mau diperkosa orang banyak. Kok gitu. bisa? Jadi aku lari dari panti pijat itu, aku udah sempat masuk 1 hari. Aku nggak betah. Mm-mm. Aku nggak betah, aku nggak seneng kan Kak. Mm-mm. Memang waktu itu belum ada basic pelatih ya. Mm-mm. Aku nggak seneng kan, aku lari ke terminal. Mm. Bekasi itu malam-malam nggak punya uang sama sekali Kak, Mm-mm. keadaan hamil. Mm-mm. Terus aku di toilet umum, Mm-mm. di situ ada bapak-bapak Mm-mm. 3 orang, itu udah megangin tanganku, Hah? Serem amat. Terus? bener-bener mau di kayak gitu. Terus aku teriak-teriak minta tolong, ditolong sama bapak-bapak, dibawa pulang ke rumahnya. Akhirnya nggak jadi diperkosa. Mm-mm. Tolong bapak-bapaknya baik nggak tuh? Baik, kayak nerima orang-orang, buat orang-orang stres gitu loh Kak, Oh. depresi gitu loh. Mm-mm. Kayak gitu, ditolongin. Terus aku disuruh belajar kayak gitu. Kamu tinggal di sana? Iya, sampai akhirnya aku ketemu lewat Facebook, Mm-mm. ketemu bapak-bapak tua. Mm-mm. Dia kayak mencukupi hidupku, kayak transfer uang, Oh kayak gitu. gitu. Tapi Tapi maksudnya belum pernah gitu. ketemu sama sekali, cuman lewat Facebook doang. Kamu tahu dia tahu kamu lagi hamil? Tahu. Jadi aku kayak Kasihan bikin atau gimana? posting, iya kemungkinan kasihan ya. Mm-mm. Aku posting kayak nyurahin hati kan, perasaan gimana sih Kak, kayak mencurahkan gitu. Terus dia komen,
komennya panjang kali lebar. Terus dia inbox aku cuma bilang aku nggak butuh bacot, aku bilang gitu, butuhnya duit buat ngempanin anakku, buat makan, aku bilang gitu. Seketika waktu itu 2017 pertengahan kayaknya Kak, bulan Agustus September itu aku pertama kali ditransfer 2 juta. Habis itu dari situ mulai Kak ditransfer terus setiap hari. Tapi 2 si juta, 5 kakek-kakek juta. itu, kakek-kakeknya suka sama kamu nggak? Nggak tahu, nggak pernah ketemu sampai sekarang. Dia nggak pernah menawarkan ketemu? Enggak, karena dia punya punya istri juga, punya anak di Makassar. Dia tinggalnya di Makassar. Sampai akhirnya aku dapat duit puluhan juta Kak dari dia, ratusan juta malah dari dia. Cuman ngabarin aku kalau Dia usahanya apa? pelaksana Pelaksana gimana? di proyek tukang gambar. Oh, kayak desain gitu Iya, ya? desain gambar. Arsitek gitu? Arsitek. Oh, kamunya nggak ngasih apa-apa sama dia? Enggak, VCS juga nggak pernah. Oh gitu? Nggak pernah sama sekali. Telepon kalau nanyain udah uangnya masih apa habis gitu doang. Habis, ya udah aku transfer ya, udah masuk ya, bilang gitu. Udah aku transfer nih buat jajan. Kayak gitu aja. Seperti malaikat tak bersayap ya? Malaikat banget. Jadi udah sampai habis, bukan habis ya, sudah menikmati ratusan juta ya? Habis itu Kak, habis dari Bekasi itu aku tolongin bapak itu, ketemu kakek tua itu, pulanglah aku ke tempatku lagi, balikin rumah? suamiku nih. Hah? Balikan lagi sama suamiku. Ya, terus udah lahiran belum? Belum, mau lahiran Kak, mau lahiran itu dia nemenin aku. Habis lahiran belum kering baru juga Kak pulang. 1 hari udah dipakai, suruh ngelayanin. Kamu dia. sesar atau apa? Normal. Emang Baru bisa? 1 hari bisa, ya nyatanya bisa. Ya walaupun sakit, aku kesakitan. Terus dia tahu dong kamu berkecukupan gitu, enggak? Ya aku ngomong Kak, ada orang yang begini sama aku ceritain semua, aku tunjukin bukti-buktinya. Dari situ Kak, anakku umur 1 bulan dia mulai oleng lagi Kak, balik lagi sama pacar yang pernah tinggal sama aku itu. Lah, biji mane. Balik lagi. Duit kamu gimana, dipintain sama dia? Mintain Kak, dia bilang gini, aku mau balik sama kamu, aku mau ninggalin si namanya. Iya, asalkan kamu beli mobil. Aku jual masku nih Kak, mas-masan aku jual, aku minta ke bapak tua itu lagi, dikasih duit Kak. Waktu itu pokoknya totalnya itu 140 berapa, beli mobil odong-odong gitu. Aku beli, akhirnya dia bener Kak ninggalin pacarnya, bener-bener ninggalin pacarnya. Terus pacarnya dia pulang baik Kak, 5 hari di rumah itu baik, anteng ya, ngelayanin istrinya sepenuh hati gitu. 5 hari doang? Iya, 5 hari. Abis itu pacarnya balik Kak, balikan tempatku. lagi? Iya, balik ke tempatku, main ke tempatku lagi. Terus suamiku pamitnya berangkat kerja bawa mobil, ternyata bawa BPKB mobil juga. Pacarnya pergi dari rumah bawa mas-masanku, bawa barang-barang berharga di rumah, dibawa kabur. Mereka berdua. Sampai akhirnya ya udah, aku kayak ya udah ikhlas aja. Udah dari situ binalku mulai Kak, mulai binal. Tapi akunya nggak bisa ninggalin suamiku, nggak bisa Kak, sampai bucin. punya anak. Bucin banget, Apa yang bikin kamu bucin? Nggak bisa diomongin Kak, cinta banget. Padahal kan kata kamu bentukannya juga iya sedang-sedang aja. Apa yang bikin kamu bucin? Nggak tahu, cinta banget. Setauku ada laki-laki alasan cuman nggak? dia, nggak ada alasan sama sekali. Padahal kan dia kan brengsek bawa pacar ke rumah. Aku nggak punya alasan buat aku cinta dia itu karena apa, nggak ada alasan sama sekali. Bener-bener mungkin tipikal dia, tipikal kamu kali dia ya, bentukannya. Ya biasa aja Kak, cuman kalau pas jauh aku benci Kak, benci banget. Rasa pengen ninggalin itu ada. Tapi setelah itu kalau ketemu cinta banget. Nah terus sekarang gimana statusnya? HTS sama suami? Iya, sampai sekarang, sampai tapi punya anak. maksudnya punya anak masih terus. pernikahan, ikatan pernikahan masih. Tapi statusnya nggak jelas. Bahkan dia sampai sekarang punya anak 5 pun aku juga. Oh sekarang anak 5? Iya. Dan dia sekarang hidup sama si pacar itu? Nggak tahu, nggak pernah nyari tahu. Dan dia pulang? Nggak pernah pulang.
Pulang, jadi pulang kayak gitu hamil, nanti pergi lagi. Lah, jadi kamu kayak jadi bahan itu dong. Iya, pemuas aja Kak. Tapi kan kamu capek ngerawat anak banyak. Emang dia ngebiayain? Enggak. Nah, terus kamu uang dari mana? Marah. Oh, ya ampun. Jadi cerita sepanjang ini barulah triggernya. Harus ada part 2. Apa yang mau kamu sampaikan kepada suami kamu? Enggak. Antara bucin dan bodoh itu sangat tipis. Kamu nggak mau nyampein sama suami kamu? Atau sama pacarnya itu? Aku kan kemarin ditunjukin fotonya Kak, foto mereka berdua. Ya aku cuman mau bilang sama pacarnya, ya minimal selesaikan dulu lah apa yang seharusnya dia selesaikan. Terserah kamu di luar mau keluar-keluar seperti apa, kamu mau ngomong seperti apa tentang dia, bodoh amat. Yang tahu dia itu aku, bukan kamu. Kamu baru kemarin sore mengenal dia. Aku udah dari 2013. Terus? Kayak gitu. Jadi ya udah, selesaikan dulu apa yang seharusnya kamu selesaikan, aku bilang gitu. Kalau kamu mau lari dari tanggung jawab anak, ya itu hak kamu. Aku tidak akan menuntut. Maksudnya ceraiin gue gitu. Tapi tidak kunjung dicerai juga. Karena pernah Kak ini, aku nggak punya duit sama sekali Kak. Itu aku belum jual diri Kak. Aku nggak punya uang sama sekali. Aku minta dia 300.000 Kak. Doang. 300.000 doang. Apa yang terjadi? Aku suruh VC dulu. Sama dia? Iya. Kok Jadi parah sih? di teleponan nih Kak VC, aku suruh telanjang. Udah telanjang dulu, nanti aku kasih duit. Ya namanya aku butuh ya Kak, buat anak ya Kak. Lagian sama suami kan gitu. Aku telanjang nih Kak. Aduh, bener-bener telanjang, bener-bener mainan iniku, bener-bener mainan. Aku mainin sendiri sampai dia nyari, sampai dia main. Terus udah gitu dikasih tuh 300.000? Enggak, Lah, enggak dikasih Kak. lah terus Aku diblokir. astaga. Laki lu mana sih, ini mau ajak berantem nih. Bener itu, aku diblokir. Terus kamu gimana ya? Kamunya juga ya kebucinan kamu menutupi akal sehat kamu jadinya kan? Bener gak? Apakah kamu masih dalam hipnotis? Aduh, kalau itu nggak tahu ya Kak. Kata orang sih goblok banget. Cuman akunya sendiri ya memang kalau ketemu dia aku nggak bisa Kak. Tapi kalau jauh, sumpah benci banget, Mendingan pengen. gak kelihatan lah ya. Iya. Dari situ Mobilnya by the way dia pakai sama dia? udah dijual sama ceweknya. Ya ampun. Jadi lingkupnya muter terus Kak. Ketemunya ya pelacur di sana kayak gitu-gitu doang. Aku hamil pergi lagi, aku hamil pergi lagi, sampai terakhir Kak. Aku hamil anak terakhir. Yang 5 ya? Keempat. Hamil anak keempat. Dia itu punya pacar baru. Punya pacar baru. Pacarnya itu punya pacar lagi, calon suami. Nah, mereka kayak gitu hubungan. Aku nggak tahu kronologinya pasti. Mereka hubungan di kos, terus ketahuan pacarnya. Si suamiku ini banyakin si pacarnya ini, sampai masuklah ke penjara. Aku lagi Siapanya? hamil. Suamiku Ya ampun. masuk penjara, akhirnya Tapi nebus. nggak kapok-kapok ya? Enggak pernah kapok. Tapi kamu masih cinta? Udah sebegitunya? Cinta. Jadi buat para wanita ya, mendengar cerita ini tolong akal sehatnya dipakai. Sampai detik ini masih cinta, belum Kalau bisa move on. kalau suami misalnya kayak gitu, kita maafin, kasih kesempatan, dia berubah, wajar. Tapi kalau udah kayak begitu, udah nggak sehat, say. Karena orang itu pasti nggak akan bisa berubah kecuali dirinya sendiri yang mau berubah. Bener nggak? Yang rugi siapa? Kamu menanggung 5 anak, akhirnya kamu jadi, mohon maaf gitu ya, jadi yang kamu bilang pelacur. Terus dia datang ngambilin kamu pergi. Aduh, ada loh cinta seperti ini. Jadi buat kalian kaum laki-laki ya, pembelajarannya, kasihlah hati nurani sedikit, punya hati nurani sedikit. Kalau emang istri kamu nggak minta cerai, kamu selingkuh segala macem, jadi nafkahi, tanggung jawab ya, inget sayang gitu loh. Kan ini pergi sama sekali, bener-bener apa ya, bejat dan biadab sebagai seorang suami gitu loh. Lebih baik
selesaikan dong. Kalau kayak gitu kan mana 5 anak akhirnya jadi dibiarkan istrinya jadi seperti ini, menurut aku sangat tidak patut dicontoh, dan kita berantaslah suami-suami kayak gitu, ya kan? Jadi untung dia nggak ketemu aku loh. Kalau ketemu udah gue terabas tuh Tapi kayak itu gitu. aku apa ya kak, dari situ kak, dari aku udah capek, saking capeknya sampai anak kelima itu dia nggak ada perubahan sama sekali. Akhirnya aku mutusin kak buat keluar dari rumah, bawa tuh semua anakku tanpa uang sepeser pun, tak bawain susah-susah anakku Tapi sampai. kamu nggak menggugat, Enggak, tetep ya. tetep ya udah. Judulnya tetep kamu tuh nggak mau dicerai gitu ya sama Iya, dia ya. diem aja akunya, pasrah aja. Heeh. Terus dari situ Heeh. aku keluar, aku mikir nih kak, anakku mau makan apa ini nanti kayak gitu, kalau aku nggak kerja gimana, aku uang sesen pun juga nggak punya kan. Sampai akhirnya aku ketemu Germo kak. Iya, ketemu Barulah Germo. kamu menjadi Iya, seorang open. oh. Iya, dari open itu aku mulai opennya tuh deket-deket di rumahnya dia. Sengaja Biar dia tahu. Iya, keluarganya tahu, orang tuanya tahu, karena anaknya selingkuh itu orang tuanya mendukung. Bukan begitu sih, kalau menurut aku tuh biasa orang tua nih, misalnya kita sebagai menantu nih ya, tahu suami kita kayak gitu, kita ngadu sama mertua kita. Dia kenapa mereka cenderung mendukung? Karena mereka tuh sebenarnya dari hati nurani mereka sendiri tuh dia nggak mau disalahin bahwa sebenarnya gue tuh salah ngedidik anak. Makanya mereka tuh seperti mendukung, karena mereka tuh denial kalau misalnya mereka pro sama kita, gue pasti akan dicap, wah gue orang tua gimana sih? Kan lo yang ngedidik, lo yang ngelahirin. Masa didikan lo kayak begini hasilnya? Jadi dia nggak mau kayak gitu, jadi dia pasti akan kayak, kamu kali yang salah, kamu mungkin agak menyalahkan kita. Nah, menurut aku bisa jadi salah, tapi sependapat aku gitu, kayaknya orang menantu apa mertua-mertua tuh kayak gitu. Kalau anaknya salah, kita ngadu, pasti dibela. Karena apa? Dia menutupi kekurangan bahwa dia tidak berhasil mendidik Enggak kak, tapi anaknya kalau dengan baik. mertuaku itu gila harta. Jadi kalau menantunya bisa ngasih duit, itu menantu. Kalau nggak bisa ngasih duit, ya kayak gitu. Sama aja, Matre lah mertuaku ya. juga kayak gitu. Karena dulu mertuaku kaya kak, terus bangkrut gara-gara bapaknya suka melamar juga, kakeknya dia juga suka melamar, Berarti ada istrinya 3. keturunannya. Ya mungkin memang udah keturunan, Udah jadi gennya. iya kayak gitu. Ikut gerbang kak, anakku udah 5 nih ya kak. Ikut gerbang itu awalnya itu mau sama tamu itu takut kak. Akunya di pojokan, di samping tempat tidur gitu, di pojokan. Tamunya bilang, kamu kenapa gitu Ki? Nggak apa-apa, belum biasa, aku cuma jawab gitu. Nggak usah, nggak, kalau kamu nggak mau nggak apa-apa, ya udah next time aja lah, kalau kamu mau. Udah ditinggal duit 1 juta itu kak. Oh gitu. Udah ditinggal, terus minta nomor WA. Minta nomor WA, besokannya datang lagi. Baru itu kak, aku dibawa long time selama 3 hari. Bayar berapa? 9 juta. Wih, Waktu itu 9 juta. lumayan lah buat anak 5 ya. Tapi dipotong Berapa duit? 5 juta. Lah, banyak amat germanya. Iya, dipotong 5 juta, 4 jutanya masuk ke aku. Gitu. Karena kan itu tamu ya kak. Jadi memang harus potongan germo gitu. Dibawalah aku ke Pekalongan. Itu diapain kamu 3 hari? Dibawa ke hotel aja, habis itu langsung dieksekusi kak. Ya sebenarnya takut ya kak, kayak ngerasa anjir aku udah kayak gini sama orang. Cuman ya lakiku ya baik juga gitu loh kak, ya kan. Jadi aku kayak gini kan juga buat anak, bukan buat senengku sendiri. Iya, benar-benar. Jadi intinya semua itu sebenarnya kamu itu gimana ya, bisa loh dari awal itu bisa membuat hidup kita tuh nggak seberantakan parah kayak begini. Sebenarnya dari mulai kamu belum punya anak, kan kamu tahu nih gelagat suami kamu kayak begini, ya udah jangan kan gitu sebelum kamu punya anak sama dia. Tapi kan kamu karena kebucinan itu bahkan kamu merugikan, apa ya, bukan merugikan, punya anak boleh karena suami istri kan, maksudnya dengan punya anak tanpa dia tahu, tanpa dia bakalan tanggung jawab, kamu tahu dia nggak tanggung jawab, akhirnya membebani hidup kamu kan, bener nggak?
Kak. Gitu. Jadi pelajaran untuk para wanita, sebenarnya kita ini tuh bisa loh yang namanya menolak. Kita ini bisa mengambil keputusan. Kita ini juga bukan karena pada saat aku cerita kamu dipakai sama bapak kamu juga tidak teriak, tidak menolak karena waktu itu masih kecil ya. Padahal sebenarnya bisa. Oke lah. Yang waktu itu karena kamu masih polos, masih SMP. Tapi pada saat beranjak dewasa, kita melihat pasangan kita kayak begitu dan kamu masih bertahan, berarti konsekuensinya kamu sudah tahu bahwa hidup kamu tuh akan hancur kalau kamu tetap sama dia. Ditambah lagi dia memberikan beban kamu 5 anak. Itu jadi kayak bebannya tuh bertubi-tubi kan. Udah kamu kena mental, disuruh tris, dia pacaran dibawa ke rumah, disuruh tris, itu kan mental ill banget kan. Akhirnya kamu jadi kayak down. Kamu sebenarnya di sisi itu aku lihat, aku nerima, aku ngelayan dia segala macam. Intinya sebenarnya kamu nggak terima, makanya pada saat dia putus terus kamu hamil, dia begitu lagi, kamu nggak kuat langsung kabur kan. Sebenarnya kamu dari awal sudah tidak menerima, tapi kamu paksakan, kamu terima semuanya dan gini loh, kamu mendobrak nurani kamu. Sebenarnya kamu udah lelah, tapi kamu kayak rasa bucin kamu tuh kayak mendominasi semuanya. Akhirnya kehidupan inilah yang harus kamu terima, amit-amit gitu ya. Maksudnya mohon maaf menjadi seorang dengan tanggungan anak 5 dalam status suami tidak dinafkahi lah oleh suami dan anak. Kemudian kamu juga tidak dihargai oleh orang, dibayar seperti itu. Artinya pelajaran untuk para wanita, kita itu bisa kok memperbaiki diri kita dari mulai, wah gue tahu nih kalau gue nerima dia lagi, kok dia polanya kayak gini, kan kamu udah tahu nih pola suami kamu kan kayak gitu, pacaran, kamu tinggal, pacaran kamu tinggal, udah tahu dia polanya kayak gitu, tapi kamu malah jabanin. Akhirnya kamu sendiri yang menderita. Jadi tolong akal sehatnya dipakai. Kak, aku tuh memang sengaja cari podcast itu udah lama. Lama banget. Jadi aku nanti mau dibayar atau enggak, aku nggak peduli ya Kak. Karena Iya kan buat transport aku memang tujuan kesini bukan yang apa-apa. Ini meluapkan, iya. Daripada aku udah diri beberapa kali ya. Ya Allah. Kenapa Bi? Aduh sayang, sini peluk dulu. Aduh. Sekarang anak kamu usianya berapa? Anakku paling besar 9 tahun. 6 tahun, 5 tahun, 3 tahun, 8 bulan. 8 bulan masih ini ya, masih kecil banget. Dan kamu hidup seperti ini cukup untuk 5 anak kamu? Cukup, insya Allah cukup bang. Cukup. Oke. Jadi buka aja lah biar semua orang tahu. Jangan. Nggak apa-apa. Aku memang sengaja nunggu momen ini, memang benar-benar sengaja karena pakai lagi nih. Jangan sayang. Terima kasih intinya sudah mencurahkan semua perasaan kamu. Secara apa ya, aku hanya bisa bantu ketika misalnya kamu butuh teman curhat atau kamu butuh pekerjaan. Yang penting kalau bisa kamu jangan ke dunia itu lagi. Tapi susah nggak sih? Ya ini aku udah meninggalkan ini, aku udah model kayak bener-bener lost gitu loh. Jadi kamu masih di dunia itu atau sudah meninggalkan? Udah 1 bulan ini aku meninggalkan karena terus memang benar-benar capek. Pekerjaannya apa dong? Belum ada pekerjaan, jadi kayak masih nikmatin hidup. Oke, berarti tabungan masih ada? Udah sama sekali nggak ada Kak. Ya karena kan sekarang gini Kak, aku kerja nih Kak. Anak kamu sama orang tua? Enggak, jadi sama yang ngasuh. Jadi orang tuaku ketika aku pisah sama suamiku, orang tuaku tuh nggak menerima Kak. Orang tuaku tuh belain suamiku terus. Apapun yang terjadi di dalam rumah tanggaku, aku tidak pernah menceritakan ke orang tuaku. Sama sekali tidak pernah menceritakan.
Orang lain juga nggak pernah tahu apa yang aku rasain selama berumah tangga itu, nggak pernah ada yang tahu. Sampai akhirnya aku jual diri pun mungkin orang tua aku tahu kak. Aku jual diri pun mungkin orang tua aku tahu. Karena orang tua aku minta duit segala macam, aku juga kasih gitu loh. Jadi kayak ya aku jual diri cukup buat anak kak. Yang penting anakku bisa makan, bisa sekolah, nggak kalah sama anak-anak orang yang punya keluarga utuh. Jadi anakku tinggalnya sama yang asuh. Anakku tinggal sama yang ngasuh, anakku dianiaya sama yang ngasuh, segala macam kayak gitu. Bener-bener kayak aku tuh kerja, bener-bener hidupku tuh tak dedikasikan buat anakku semuanya. Aku nggak pernah pergi-pergi, aku nggak pernah kayak teman-temanku yang biasanya tahu sendiri kan kak, dunia malam itu seperti apa. Ya kayak gitu, aku nggak pernah mengikuti gaya hidup mereka yang hedon segala macam, nggak pernah, karena aku sadar ada anak yang harus aku cukupin. Bahkan sampai aku dibayar artis biar berapapun. Beberapa artis pernah booking aku. Oh ya? Iya. Siapa inisialnya? Kenapa nggak dari ngomong dari tadi? Inisialnya siapa? V. V gini. K. V, K. 2 orang tuh? Terus A. Banyak amat. Maksudnya inisialnya masa cuma Iya. 1 huruf sih? Iya, Kan ada nama depan sama nama belakang. VN. VN. Terus? Oke. KA. KA. Terus? Atau Ah? A. A doang. Taunya atau doanya A. Oh, jadi ada 3 artis yang banyak pernah, kak, banyak gitu? banget. Yang pernah membooking kamu. Dibayar berapa kamu? Sama, artis juga pelit. Gitu ya? Kasihnya cuma 300. Lah kok? Maunya main bolak-balik seenak jidat dia. Gitu. Waduh, nanti kita lihat ya siapakah artis itu. Silakan di komen. Udah Say, jangan sedih lagi, jangan nangis lagi, hidup terus berjalan, bener nggak? Kamu tuh cantik, kamu tuh baik, masa lalu adalah masa lalu. Kalau kamu bisa, saya doakan kamu bisa menemukan jodoh yang bisa membawa kamu ke jalan yang lebih baik. Tapi aku jahat kak. Kenapa? Setelah kejadian itu aku jahat. Jahatnya kenapa? Nggak suka liatin rumah tangga orang bahagia. Ya itu karena kamu sakit sayang, ngerti nggak? Karena itu adalah efek kekecewaan kamu di masa lalu, sehingga kamu berbuat seperti itu sebagai kayak balas dendam, padahal itu salah, nggak boleh. Jadi semenjak itu suaminya itu tak bikin nyaman, tak bikin senang. Ya sekarang waktu itu kan aku udah jadi pelakor ya kak, udah jadi pelakor kan aku mentingin penampilan, terus mentingin kayak tahu ngerawat diri kayak gitu kan. Waktu jadi pelakor kan, oh ternyata kalau jadi pelakor kan nggak harus ngurus anak, ngurus rumah segala macam kan. Jadi kita cuman bisa bersolek kayak gitu kan. Jadi kayak ketika melakor itu bener-bener semua orang aku ghosting kak. Aku bikin nyaman, aku bikin enak, sampai bahkan orang nggak mau pulang. Ya karena saking menikmatinya, melayaninya bener-bener. Tapi uang pun kamu dapat kan? Dapat. Ya uang habis langsung kirim ke anak. Jadi aku nyisain uang itu buat makan 1 hari sama sewa kamar itu sehari. Udah lebihnya ke anak-anak. Oke, jadi kesimpulannya adalah kamu jangan ngedon. Ya, kamu sudah bercerita itu meluapkan emosi kamu. Yang penting kamu tetap waras ya, Neng. Tetap stay waras, stay sehat demi anak-anak kamu. Kamu harus tetap berdiri di atas kaki kamu, melaju, cari uang, cari nafkah. Jangan patah semangat. Oke? Kalau butuh kerjaan, info aku. Jangan sampai melaju lagi. Gimana? Capek. Ya capek ya. Nanti kita aja. Nah jangan, itu nggak boleh sayang. Minum racun udah pernah. Nggak boleh. Terjun di jembatan juga nggak udah boleh, pernah. nggak boleh. Pokoknya kamu
Pokoknya kamu kalau kayak gitu butuh kerjaan ngomong, tapi jangan sampai kamu bunuh diri. Itu tidak baik. Emang nanti malah pacar kamu malah seneng loh, kamu bunuh suami kamu malah seneng. Kan kamu buktikan sama dia bahwa kamu tuh bisa sukses, bener gak? Bisa sukses tanpa dia. Jadi jangan bunuh diri, kalau bunuh diri rugi, kasihan anak kamu masih kecil, banyak lagi. Aku di Jakarta juga ditipuin orang terus. Ya makanya jangan mau ditipuin, jangan mau diajak-ajak yang hal-hal yang wah ini. Karena apa? Kalau orang baik itu hati-hati juga. Belum tentu dia itu aslinya baik. Kita harus mawas diri. Ya Neng ya. Jadi nanti kita lanjut part 2 karena ini nanti apa? Durasinya sudah cukup. Tolong jangan dibully. Apa sih temen aku nih, sahabat aku ini, kita kasih support ya, boleh di komen yang positif supaya dia semangat untuk menjalani hidup. Terima kasih ceritanya. Sabar nih, sabar minum dulu.